wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati Firdaus, program studi manajemen di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya dengan judul Strategi Pemasaran pada Distro Boots Karawang dalam menarik minat konsumen. Boots merupakan perusahaan retail di bidang fashion atau baju, di mana perkembangan bisnis dalam bidang tersebut sedang digemari di kalangan masyarakat dari semua kalangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan oleh Boots untuk menarik minat konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memilih judul Strategi Pemasaran pada Distro Boots Karawang dalam menarik minat konsumen. Boots Store Karawang adalah salah satu cabang dari Boots Clothing Industries yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. Boots Industries bergerak di bidang usaha pembuatan dan pendistribusian pakaian yang dirintis sejak tahun 2002 oleh Firdaus Patriaman. Dengan produk-produk yang ditawarkan diantaranya pakaian, sepatu, celana, tas, ikat pinggang, dompet, dan sebagainya. Di mana barang-barang yang dijual khusus hanya barang-barang yang diproduksi oleh Boots Store. Nama Boots diambil dari kata darah manusia yang mengartikan bahwa darah adalah sesuatu yang membuat manusia hidup. Maka dengan pemberian nama tersebut, harapannya Boots Distribution Outlet dapat menyediakan kebutuhan manusia untuk kehidupannya seperti pakaian dan alat pelindung yang dikenakannya. Pada tahun 2017, Boots Industri kembali melebarkan eksistensinya dengan membuka kembali konsep store di daerah Kabupaten Karawang. Dengan memiliki konsep yang sama, Boots Store Karawang diharapkan dapat bersaing dengan distributor outlet yang lain. Berikut adalah profil perusahaan. Nama perusahaan Boots Store Karawang berdiri sejak tanggal 12 November 2016, bertempat di Jalan Kertabumi nomor 6C Karawang. Jenis perusahaan retail pakaian, jumlah karyawan 5 orang, produk pakaian, dan alamat email bootskarawang@gmail.com. Boots memiliki visi memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berinteraksi serta memberikan pelayanan prima kepada konsumen dengan standar tinggi yang terukur. Dengan misi memberikan pelayanan mengesankan terhadap konsumen, meningkatkan kualitas penjualan, dan memberikan konsumen lebih dari apa yang konsumen bayar. Sebelum masuk kepada pembahasan, baiknya kita mengetahui landasan teori yang digunakan pada judul laporan kerja praktek ini. Yang pertama, pemasaran. Menurut William J. Stanton dalam Priansa 2017 halaman 30, menyatakan bahwa pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa, baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Yang kedua, strategi pemasaran. Menurut Sofyan Asauri, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Yang terakhir adalah minat beli. Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus-menerus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat, yang pada akhirnya ketika seorang konsumen memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada di dalam benaknya itu. Menurut Keller, minat konsumen adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari suatu merek ke merek lainnya. Tujuan diadakannya kerja praktek ini adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang didapat di lapangan ketika kerja praktek berlangsung, serta untuk melatih mental dan percaya diri serta cara berkomunikasi langsung di lapangan dengan rekan kerja yang bertugas sehingga dapat menghasilkan kerja tim yang maksimal. Dengan metode yang digunakan adalah deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif yaitu berupa proposal, makalah atau skripsi dan isinya berupa teori saja. Sedangkan metode library research yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Hasil laporan juga mengenai hasil observasi dan wawancara langsung. Tugas yang saya kerjakan ketika kerja praktek berlangsung yang pertama melayani konsumen, yang kedua menjaga kebersihan toko, yang ketiga membuat laporan mingguan, dan yang keempat mengupload new item. Dengan tugas-tugas
pendukung dan tugas utama. Yang pertama, melayani konsumen atau memberikan saran dan melayani setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, menjaga kebersihan store, yaitu menjaga kebersihan dan kerapihan store agar konsumen merasa nyaman. Yang kedua, tugas utama, laporan mingguan, membantu tim inti untuk merekap laporan mingguan yang akan dikirim ke pusat. Dan yang terakhir, new item, yaitu membantu mendisplay dan merapikan tata letak barang baru. Ketika kerja praktek berlangsung, ada beberapa permasalahan yang terlihat. Yang pertama, efektivitas promosi di media sosial yang kurang sehingga menghambat aktivitas promosi, yang mana hal tersebut menjadi bagian strategi pemasaran yang dilakukan. Yang kedua, inovasi model serta desain yang kurang ditingkatkan sehingga menyebabkan berkurangnya minat beli konsumen. Lalu, penulis memberikan solusi. Yang pertama, meningkatkan promosi di media sosial dengan pembuatan konten yang menarik di setiap minggunya atau menerapkan sistem endorsement. Saran yang kedua adalah meningkatkan inovasi desain dan model di setiap minggunya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Bloods Store Karawang merupakan cabang dari Bloods Industri yang berpusat di Kota Bandung. Bloods menjelajahi dan mengikuti perkembangan pada dunia fashion. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bloods Store Karawang sangat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk-produk yang disediakan oleh Bloods Store Karawang. Oleh karena itu, strategi yang diambil sangatlah berperan penting. Saran untuk lembaga perguruan tinggi yaitu adanya persiapan yang lebih diperhatikan secara teliti sehingga mahasiswa tidak terlibat kesalahpahaman informasi yang diberikan. Dan saran untuk perusahaan yaitu perlu adanya peningkatan pada bagian aktivitas promosi di media sosial serta inovasi desain produk. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.